Rasa cinta yang besar telah membawa Esther Iin Handayani untuk mengabdikan dirinya menjadi guru pedalaman di Kota Mentawai. Sudah 1 tahun lebih, Esther mengajar dan mendampingi anak-anak di sini. Suka duka telah dilalui. Esther tetap sabar dalam menghadapi bermacam-macam karakter dari setiap siswa. Kurangnya sarana dan prasarana tidak membuat semangatnya pudar. Apalagi di masa pandemi ini, belajar dari rumah ke rumah merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena sekolah sudah ditutup sejak bulan April. Tidak adanya sinyal membuat anak-anak di pedalaman tidak dapat melakukan pembelajaran secara online. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Esther dan temannya untuk tetap memberikan ilmu dengan maksimal. Ini kami mau ke rumah salah satu murid yang beda dusun. Jadi ada 2 kakak di sana, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kira-kira perjalanannya itu 1,5 jam tanpa istirahat. Walaupun rasa lelah sering datang karena harus mengunjungi rumah siswa yang jaraknya jauh, hal ini tidak mengurangi semangat dari guru-guru Taman Pengharapan. Bahkan, ketika melihat antusias dari setiap siswa yang telah menunggu kedatangan mereka ke rumah. Melalui kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih aktif dalam berinteraksi dengan gurunya. Dan tidak ada lagi rasa malu karena sekarang guru dapat lebih fokus untuk mengajar satu demi satu anak. Alhasil, kecerdasan anak dalam bidang akademik semakin meningkat, dan karakter mereka semakin terbentuk menjadi lebih baik. Orang tua sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini dan berterima kasih kepada guru-guru Taman Pengharapan yang telah peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kota Mentawai. Bersama, kita mendukung anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Berjabat tangan jadi tradisi dan kebiasaan yang begitu kental di masyarakat. Tapi, semenjak adanya pandemi yang melanda Indonesia, kebiasaan yang baik ini tidak dapat dilakukan lagi. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan harus dilakukan oleh setiap masyarakat di Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, di pedalaman pun sudah diberlakukan. Sekolah diliburkan, dan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari rumah ke rumah. Hari ini saya mau mengunjungi seorang anak PAUD yang bernama Alvin. Nah, anak ini memang sulit dalam hal menulis, bahkan memegang pensil pun dia tidak bisa karena mungkin di rumah orang tuanya tidak mempunyai waktu untuk mengajar dia, sehingga di sekolah sangat lambat. Nah, semoga anak ini ada di rumah supaya saya bisa mengajar dia bagaimana cara memegang pensil dan menulis beberapa huruf. Sekarang saya sudah tepat berada di depan rumah Alvin. Nah, kayaknya mereka ada di rumah. Nah, ini suasana belajar Alvin dan teman-temannya yang ada di belakang. Sekarang Alvin sedang menulis atau mencari huruf B kecil dan meningkat. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat dari guru-guru Taman Pengharapan. Dengan berjalan kaki, mereka tetap mengunjungi anak-anak dari rumah ke rumah. Anak-anak pun merasa sangat senang dengan kedatangan guru-guru ke rumahnya. Selain kegiatan kami membagikan buku aktivitas, kami juga menyiapkan beberapa masker. Kami jahit sendiri dan akan dibagikan serentak dengan buku-buku yang akan kami berikan kepada anak-anak PAUD kami. Pengalaman ketika saya mengajar dari rumah ke rumah dalam masa pandemi COVID ini memang cukup sulit karena jarak dari senter ke rumah anak-anak itu cukup jauh. Dan itu mau tidak mau saya harus kunjungi satu persatu supaya bisa memastikan bahwa anak-anak mempunyai waktu di rumah untuk belajar. Tetapi ada beberapa hal yang saya senang ketika mengajar dari rumah ke rumah, itu saya mempunyai banyak waktu dengan anak-anak.
Kalau di sekolah mungkin 2-3 jam waktu belajar yang efektif, tetapi kalau di rumah bisa lebih dari itu. Sehingga materi-materi yang anak-anak belum paham, saya bisa jelaskan dan anak-anak bisa bertanya apa yang mereka belum mengerti. Yang buat saya senang mengajar dari rumah ke rumah itu, saya bisa memberi pemahaman kepada orang tua bagaimana orang tua harus mendukung anak-anak, bukan hanya membantu mereka di rumah atau di kebun, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan pendidikan anak-anak sehingga mereka bisa sukses di waktu mendatang. Dan yang berikut, saya senang ketika mengajar dari rumah ke rumah itu, saya merasa bahwa saya lebih dekat dengan anak-anak. Kecerdasan mereka dalam bidang akademik semakin meningkat, seperti mengenal huruf, membaca, dan menulis. Kegiatan ini disambut baik oleh setiap orang tua, dan mereka sangat berterima kasih dengan perubahan yang terjadi. Pengorbanan dari guru-guru memberikan dampak positif bagi anak-anak, sehingga pada akhir bulan Juni, mereka dapat menyelesaikan proses belajar di PAUD dan dapat melanjutkan ke tingkat SD. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning di Desa Kotolin, Timur Tengah Selatan. Bersama kita mendukung anak-anak di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Jurney Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali menyapa dan menyambut Bapak Ibu dalam ibadah weekend service pada tanggal 26 September 2020. Sebentar kita akan menyaksikan video peduli sesama berkat bantuan Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama, demikian videonya. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat menjalaninya sendirian. Kita membutuhkan orang lain, khususnya saat-saat sulit seperti ini. Dari begini, kita semenjak COVID begini, memang banyak pendapatan kurang. Aturan kita 1 minggu tuh 6 hari kerja, jadi 5 kali kerja. Itu kerja juga agak sepi. Saya sebagainya kerja di gudang. Semenjak COVID gini lah, udah umur nggak layak, udah umur 40 gitu, udah nggak pakai. 30 ke atas pakainya, yang 40 ke atas sudah dikeluarin. Saya kan kerja nyuci bosok ya, namanya orang merantau. Saya dari Jawa merantau, tapi tinggal di sini udah lama. Tadinya bisa pulang lebaran, sekarang nggak bisa pulang lebaran. Terus ekonomi juga kekurangan. Ya bantuan dari Pak Jokowi udah dapet sih, tapi kan cuma bantuan sembako. Kerja uang gimana mau belanjanya, sedangkan cuma beras. Kita mau makan nasi doang, nggak enak kan? Jadi terus paksa di lockdown kerja 2, 3, 1. Ya sekarang ya mengharapin ya ibarat gimana lah,
cari makannya udah pokoknya semenjak COVID kayak gini udah bener-bener dia patah semangat bang, bener. Jadi yang kerja pada udah nggak pada kerja. Suami saya biasanya pemasukan sehari kadang 200, 300. Sekarang 50 aja susah. Itu dampak benar. Sampai sekarang nggak bisa makan. Kita keluarga sering bertengkar sama suami sama anak. Tadinya kerja udah enak sebulan ada 4 juta. Jadi kita masih sisa kirim anak buat belanja hari-hari. Anaknya minta jajan, minta apa. Jadi masih sisa. Sekarang ada kopi di lockdown 1, cuma kerja 1. Aturan di rumah kita 3 orang kerja, jadi 1 orang doang kerja sekarang. Nah sekarang yang nyari kerja ya bapaknya. Untuk bapaknya 1 bulan gaji untuk makan 8 orang. Saya satu rumah itu kan 8 orang. Ya sekarang mau kemana, ngontrak takutnya kebayar. Anak kalau ada bantu-bantuan kan berkurangin bebannya. Aturan hari ini kita beli beras nggak jadi beli, ada bantuan. Nah, aturan hari ini kita keluaran dulu pengeluaran 50.000 bisa 20.000. Berbagi tidak selamanya harus dengan sebuah barang yang besar atau berupa harta. Kasih sayang, canda tawa, dan saling menguatkan itu yang kita butuhkan di saat pandemi ini. Pada minggu ini, 450 paket makanan siap saji, 796 paket sembako, dan 33 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-31 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 8.833 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 21.504 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.286 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Mari bagikan kasih, cinta, dan wujud rasa sayangmu kepada keluarga, teman, hingga orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Sampai dengan minggu ke-31 kita masih bisa terus menyalurkan bantuan buat mereka yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini kami ingin memperkenalkan produk dan merchandise Tangan Pengharapan, di mana produk merchandise ini kami komitmen untuk menyalurkan semua keuntungan bagi pendidikan anak di pedalaman Indonesia. Ada 2 model merchandise yang kami perkenalkan, yaitu David and Goliath dan Iris Finish. Anda bisa dapatkan dengan desain dan warna yang berbeda di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Atau Anda bisa menghubungi kami pada nomor telepon yang ada di layar kaca. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jeffrey Rambing bersama dengan istrinya Nita Bustan akan melayani kita dalam praise and worship. Harapkan yang baik, saya percaya Tuhan akan melawat kita semua. Dan juga firman Tuhan hari ini akan diberkati, disampaikan oleh Henny Kristianus. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan hari ini kembali kita join, kita gabung bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya berkat Tuhan turun waktu kita terus menyembah dan memuji Dia. Janji Tuhan, bahkan setiap hari Tuhan memahkotainya dengan kebaikannya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, semua. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semuanya berkat-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau teramat baik, sungguh baik bagi kami. Kasih yang tak pernah habis mengalir menjamah kami, Tuhan. Kami menyembah bersama-sama dari rumah-rumah kami, dari berbagai tempat di mana kami ada. Kami bersyukur, Tuhan Engkau baik. Kau nyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Ada pertolongan Tuhan bagi kami yang percaya. Ada mujizat Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, Yesus. Kau menyembuhkan, Kau melepaskan kami, Kau menghibur kami, Kau mengenyangkan kami dengan hadirat-Mu.
apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Angkat tanganmu nyanyi. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Takkan dapat kami balas kasih-Mu, terlalu banyak untuk dihitung berkat yang Kau telah nyatakan. Mari kita angkat bersama-sama sekali lagi, nyanyi. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, yes, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Angkat bersama-sama sembaria. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Untuk selamanya. Halo, senang sekali bisa kembali melayani Anda meski hanya melalui ibadah online. Berdoa supaya firman Tuhan yang akan dibagikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Jatuhkanlah hikmat dalam hati kami Tuhan. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kerajaan sorga. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau buat setiap kami. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Tolong kami supaya kami boleh memahami dan menghidupi firman-Mu, agar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan share tentang fokus. Saya ingin angkat cerita dari Yohanes 21, ayat 21 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
Ternyata dari zaman murid-murid Yesus sudah ada gosip. Apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus dipelesetin sedikit, artinya jadi berbeda. Heran memang orang itu lebih suka menyebarkan berita daripada memahami kebenaran berita itu sendiri. Orang-orang yang menyebarkan berita itu biasanya nggak tahu kebenarannya. Contoh, pasti Anda banyak terima broadcastan di WhatsApp group khususnya ya. Ketika teman-teman mulai kirim belas berita ini, berita itu. Saya kadang-kadang tertawa ketika setelah di-blast ada yang komentar, itu hoax, itu salah. Berarti orang yang memberitakan ini asal broadcast aja, nggak ngerti kebenarannya. Mari kita belajar, jangan jadi penyebar gosip, jangan jadi penyebar berita hoax. Bijaksanalah dalam menyebarkan berita, karena beritamu harus bisa engkau pertanggungjawabkan. Murid-murid Yesus mulai mendengar berita bahwa Yesus berkata Yohanes tidak akan mati sampai Yesus datang, padahal bukan itu yang Yesus sampaikan. Yesus berkata kepada Petrus, apapun yang Yesus mau lakukan dengan hidup Yohanes itu bukan urusan Petrus. Tapi fokus Petrus haruslah mengikut Yesus. Nah, kadang manusia tuh dalam hidup sering salfok atau salah fokus. Nah, fokus kita yang salah akan membuat kita gagal memahami apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Dan kita juga jadi salah menjalankannya. Nah, Yesus mengajar dengan tegas di ayat ini kepada Petrus bahwa itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, seringkali dalam hidup kita ini kita kepo ngurusin urusan orang. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah fokus kepada apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Saya punya teman-teman yang sukanya ngurusin hidup orang lain. Dan kalau udah mulai ketemuan selalu tanyanya gini, ada gosip terbaru apa? Orang yang suka fokus ngurusin hidup orang lain itu biasanya berakhir dengan iri hati. Kalau nggak iri, nggak mungkin ngomongin orang. Kita harus belajar mengenali fokus hidup kita. Bagaimana cara mengenali fokus hidup kita? Apakah fokus kita salah atau benar? Mari kita kenali hari ini. Fokus hidup kita adalah apa yang sering kita bicarakan. Perkataan itu meluapnya dari hati. Lukas 6 ayat 45 berkata begitu. Apa yang menjadi fokus kita adalah apa yang sering kali kita bicarakan. Contoh, ibu-ibu yang gemar sekali dengan tas-tas branded, ya, pasti obrolannya nggak jauh dari tas ini, tas itu. Orang-orang yang suka musik, obrolannya nggak akan jauh dari musik, lagu-lagu terbaru dan lain sebagainya, chord, gitar terbaru. Kalau orang hobinya bola, pasti ngobrolnya tentang bola. Nah, fokus hidup kita itu yang akan paling sering kita bicarakan. Amsal 15 ayat ke-14 berkata begini, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Perkataan kita itu cerminan hati kita. Apa yang paling sering kita bicarakan berarti itu yang menjadi concern atau fokus hidup kita. Nah, fokus hidup kita yang kedua bisa dilihat dari passion atau interest. Apa yang membuat kita semangat, tertarik. What interests you, show what's in your heart. Amsal 17 ayat ke-4 berkata begini, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi, bad boys always attract with bad girls. Ada istilah gitu ya. Orang yang nakal akan cenderung tertarik kepada orang yang nakal juga. Nah, pilihan kita mencerminkan hati kita. Ketika kita tertarik, semangat membicarakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu menunjukkan passion kita. Contoh, saya kalau diajak ngobrol tentang bagaimana ya
kita mengentaskan angka pengangguran. Gimana caranya ya kita bisa nolong anak-anak muda di Indonesia ini supaya bisa belajar bisnis startup. Gimana caranya ya kita mulai membuat lapangan pekerjaan. Nah, saya semangat banget tuh ngobrol kayak gitu. Saya bisa ngopi sama temen tuh ngobrolin 2 jam tentang gimana caranya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebenarnya untuk bisa keluar dari kemiskinan. Nah, kalau udah ngomong sesuatu yang bikin semangat, itu menandakan itu passion kita, itulah fokus hidup kita. Nah, coba lihat apa yang paling sering Anda bicarakan. Coba lihat hal-hal apa yang membuat Anda semangat. Hal-hal apa yang menjadi interest atau membuat Anda tertarik. Nah, itulah yang menjadi fokus hidup Anda. Nah, apakah fokus hidup Anda itu sudah benar? Mari kita uji. Ada 3 tanda fokus yang benar. Yang pertama, membuat hidup kita semakin produktif. Fokus yang benar itu membuat hidup orang produktif. Yang kedua, fokus yang benar membuat kita semakin tajam, semakin ahli, kemampuan kita berkembang, pemikiran kita semakin tajam. Karena orang akan learn by doing. Karena fokus mengerjakan sesuatu, lama-lama dia semakin expert di situ. Yang ketiga, tanda fokus yang benar adalah happy. Orang yang hidupnya happy, enjoy dengan pekerjaannya, berarti dia punya fokus yang tepat dalam hidupnya. Mari lihat Pengkhotbah 5 ayat 18-20. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ayat 20, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saya percaya kerja apapun melelahkan. Pekerjaan pasti melelahkan. Tetapi kalau kita produktif, kita semakin expert di situ, kita pasti happy di situ. Capek tapi senang. Mari uji apakah fokus Anda sudah benar. Kalau Anda produktif, artinya apa yang menjadi fokus Anda itu bisa menghidupi Anda dan keluarga. Ada orang-orang yang kata firman Tuhan sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Nah, orang yang sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna itu tidak produktif. Tiap hari keluar rumah, tiap hari kerja dari pagi sampai malam, usaha ini itu, tapi nggak ada hasil. Hidupnya nggak produktif. Apa yang dikerjakan tidak menghasilkan. Berarti itu fokus yang salah. Nah, jangan berlama-lama. Apapun yang tidak menghasilkan, apapun yang tidak berkembang, jangan dipaksakan. Nah, kalau fokus Anda benar, berarti Anda menjadi semakin ahli, semakin expert. Tapi kalau sebaliknya, di tempat di mana Anda bekerja, apa yang jadi fokusmu, Anda tidak semakin ahli, malah Anda semakin tumpul, semakin sering dimarahi sama atasanmu, tidak produktif, tidak efektif dalam bekerja, berarti fokusnya salah. Dan yang terakhir, kalau Anda nggak happy dengan apa yang Anda kerjakan, Anda burn out, Anda capek dan rasanya buntu, nggak happy di situ, jangan-jangan fokusnya mulai salah. Karena orang itu kalau fokusnya benar, pasti happy, pasti produktif. Nah, ada beberapa hal yang saya perlu bagikan tentang fokus yang salah. Fokus yang salah yang pertama yang tadi saya jabarkan adalah sibuk tapi tidak produktif. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11 berkata begini,
kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Fokus yang salah adalah sibuk yang tidak berguna. Kalau Anda sibuk tapi tidak menghasilkan, tidak berguna, berarti itu fokus yang salah. Kesibukan yang nggak nambah nilai, tidak berguna. Contohnya, sibuk ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga berkata begini, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, biasanya kalau ngomong udah kebanyakan, ngomong kelamaan, orang mulai ngomong yang gak perlu, ngomong yang gak berguna. Nah, kumpul-kumpul yang gak nambah nilai seperti ini kesibukan yang salah, fokus yang keliru. Nah, saya ingin setiap kita menguji apakah kesibukan kita bermanfaat, apakah menambah nilai. Saya kalau diajak orang ketemu, mohon maaf, bukannya kita tinggi hati, bukannya merasa sok penting, tapi kalau kita ngerti waktu itu berharga, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih berguna, kita nggak mau cuma duduk ngobrol-ngobrol yang nggak ada ujungnya, yang nggak membangun apa-apa. Yang kedua, fokus yang salah itu adalah mengerjakan yang bukan bagian kita. Kita harus tahu bahwa waktu kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Jangan sampai kita mengerjakan yang bukan bagian kita. Contoh, pendeta malah belajar vokal, emangnya mau jadi penyanyi. Nah, jangan sibuk mengerjakan yang Tuhan tidak mengurapi kita untuk melakukannya. Setiap kita punya bagian dalam gambar besar, rencana Allah bagi dunia, dalam kerajaan Allah. Tuhan punya bagian untuk kita masing-masing. Nah, saya pilih-pilih tawaran-tawaran yang masuk kepada saya karena saya tahu betapa berharganya umur yang Tuhan kasih. Saya ingin dengan sisa kekuatan yang saya punya, saya maksimalkan mengerjakan yang Tuhan mau untuk saya. Karena apa yang Tuhan mau untuk saya, belum tentu ada orang lain yang mau mengerjakannya. Contoh, saya ditawari untuk membuka program inspirasi khotbah di televisi. Saya menolak karena itu akan memakan banyak waktu untuk tapping dan juga pergi ke studio dan sebagainya. Sementara Tuhan mau saya fokus pertama keluarga, yang kedua saya harus mengurus Yayasan Tangan Pengharapan, yang ketiga saya harus fokus melayani online church yaitu Impact Community Indonesia, yang mana Tuhan mengizinkan saya bisa melayani lewat dunia maya, YouTube channel dan juga Instagram saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja dan membuka kesempatan ini bagi saya. Dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya begitu luar biasa. Lewat YouTube saya bisa berbicara lintas agama, lintas bangsa, dan luar biasanya saya tidak perlu traveling kemana-mana. Saya bisa punya waktu bersama keluarga dan saya punya waktu untuk merenungkan firman. Tapi saya bisa bicara buat banyak mimbar di seluruh dunia hanya melalui YouTube. Nah, fokus yang salah adalah ketika kita nggak ngerti apa yang sedang kita bangun sebenarnya. Nah, saya ngerti apa bagian saya. Apa yang Tuhan buka untuk saya. Makanya saya berani menolak apa yang Tuhan tidak urapi saya di situ. Nah, seringkali kita sulit berkata tidak kepada begitu banyak tawaran-tawaran dan kita berakhir di tempat yang salah, fokus yang salah, karena kita nggak ngerti bagian kita. Untuk itu kita harus peka, tanya Tuhan, berdoa sungguh-sungguh dan peka dengan pintu yang Tuhan buka untuk kita. Jangan tidak fokus
lalu ingin mengerjakan terlalu banyak. Untuk menjadi orang yang ahli atau expert, dibutuhkan fokus dan konsistensi. Pertama kita harus ngerti kekuatan kita, tapi kita juga mesti ngerti prioritas hidup kita. Kita harus berani bayar harga dan memilih tempat yang tepat. Kalau kita jadi orang yang ingin mengerjakan semuanya, kita nggak akan jadi orang yang expert. 1 Tawaris 9 ayat 33 dikatakan, dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Orang yang sibuk fokus dengan kerjaannya, dia akan jadi expert di situ. Minta maaf, karena saya sudah melayani di Yayasan Tangan Pengharapan 14 tahun. Sekarang kalau saya diundang untuk presentasi tentang Tangan Pengharapan, saya tidak perlu baca buku, saya tidak perlu baca note, saya tidak perlu tayangkan apapun dan ngepek dari situ. Saya bisa cerita semua dari hati saya. Apa yang kita lakukan secara konsisten terus-menerus akan membuat kita expert di situ karena kita fokus. Nah, yang ketiga, fokus yang salah itu adalah sibuk menilai pekerjaan orang lain. Galatia 6 ayat yang keempat berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya mau kasih tahu bahwa orang yang sibuk menilai orang lain membuang waktu untuk membangun dirinya sendiri. Jangan ngurusin kerjaan orang lain. Kalau Anda bukan atasannya, Anda bukan HRD, Anda nggak perlu sibuk ngurusin kerjaan orang lain. Berhenti membanding-bandingkan pekerjaan Anda dengan pekerjaan orang lain. Sekali lagi waktu kita terbatas, pakailah waktu kita untuk belajar, memperbaiki diri kita terus, supaya kita terus semakin upgrade, semakin progres, semakin berkembang. Pakai waktu kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, kualitas pekerjaan kita semakin expert dan tajam di situ. Pakai waktu kita untuk menguji hidup kita sendiri. Apakah kita sudah hidup bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita? Jangan sibuk gosipin pernikahan orang lain. Jangan sibuk gosipin anak orang lain belum kawin-kawin. Ayo coba fokus meningkatkan diri sendiri. Ngapain ngurusin rumah tangga orang lain? Apakah rumah tangga kita sendiri udah benar? Apakah rumah tangga kita sendiri sudah baik? Apakah anak-anak kita sendiri sudah baik? Kalaupun sudah, bukan bagian kita untuk menilai hidup orang lain. Bahkan jangan sibuk menjatuhkan orang lain. Amsal 11 ayat 27 bilang gini, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Jangan sibuk ngurusin orang lain, jangan berusaha menjatuhkan orang lain. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya bersyukur punya orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami, yang memperhatikan kami. Orang-orang yang peduli sama hidup kami. Orang-orang yang mengulurkan tangannya dan menolong hidup kami dan pelayanan kami. Sangat-sangat bersyukur untuk orang-orang ini. Tapi ada sekelompok orang yang kerjaannya bukannya sibuk ngurusin apa yang Tuhan mau dengan hidup mereka, tapi fokusnya terus berusaha menjatuhkan. Tapi saya percaya gini, orang yang sibuk menilai pekerjaan orang lain, iri hati sama orang lain, sibuk menjelek-jelekan, menjatuhkan orang lain, itu nggak akan berakhir kemana-mana.
itu nggak akan berakhir dengan baik hidupnya. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, ayo pakai kesempatan ini untuk bangun hidup kita jadi berguna. Jangan buang waktu, karena 1 detik yang sama yang kita bisa pakai untuk bangun hidup kita, jangan kita pakai untuk menjatuhkan orang lain. Jujur, saya nggak nonton khotbah orang lain. Saya juga nggak pernah cari tahu tentang yayasan orang lain lagi bikin apa. Saya hanya fokus sama apa yang Tuhan sedang bawa kami kemana. Saya terus berjuang dan saking banyaknya yang harus saya pikirkan, saya nggak punya sisa CPU lagi untuk ngurusin urusan orang lain. Saya nggak punya waktu lebih buat ngurusin hal-hal yang menurut saya bukan bagian saya. Kalau kita ingin hidup kita produktif, efektif, dan bahagia, kita harus belajar mengibaskan hal-hal yang gak perlu kita pikirin. Ayo belajar sama-sama saya. Kibaskan yang gak perlu kita pikirin. Lepaskan yang bukan bagian kita. Fokus kepada apa yang Tuhan mau buat kita. Ingat ketika kita kepo urusan orang lain, Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami nggak buang waktu kami untuk mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, menilai hidup orang lain. Tapi biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menemukan apa yang jadi kehendak Tuhan buat kami. Tolong kami untuk terus belajar mengupgrade diri kami, mengerjakan yang terbaik yang kami bisa, terus konsisten, terus produktif Tuhan, supaya hidup kami jadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, hidup kami jadi berkat bagi keluarga kami dan juga bagi orang banyak. Kiranya nama-Mu yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan Yesus berkati. Have a blessed week. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Henny Kristianus dengan tema fokus untuk menajamkan apa yang harus kita kerjakan dalam waktu-waktu ini semakin produktif dan efektif. Kami memberikan pengumuman, hadirlah ibadah Impact Community besok hari Minggu tanggal 27 September jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Presentasi akan dilayani oleh Jeffrey Rambing dan juga istrinya Nita Bustan. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Sabtu depan tanggal 3 Oktober jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu depan tanggal 4 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Presentasi akan dilayani oleh Sound of Grace. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat ibadah Impact Community dan ingin memberikan donasi untuk menolong anak-anak dalam pendidikan dan makanan bergizi, Anda bisa menyalurkan donasi dan persembahan Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa agar setiap benih yang sudah tabur mengubah bangsa Indonesia, memperluas kerajaan Allah dan juga mengembalikan berlipat kali ganda kepada Bapak dan Ibu semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah Tuhan telah menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa kalau ada di antara kami yang menyaksikan ibadah dalam kondisi sakit, kami minta Jehovah Rafa menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kuasa Tuhan sanggup bekerja dimanapun dan kapanpun pada siapapun. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta tahir, mati bangkit, Tuhan yang sama juga bisa menyembuhkan segala sakit penyakit yang menyaksikan ibadah pada saat ini. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang menyaksikan ibadah, hidup dalam kekurangan dan membutuhkan berkat atau mujizat Tuhan, kami minta Jehovah Jireh, Allah penyedia, boleh datang ke rumah kami masing-masing sehingga boleh memberkati kami dalam segala kebutuhan yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Gak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Kami juga berdoa bahwa setiap pergumulan, tantangan yang dihadapi, setiap yang menyaksikan ibadah pada saat ini, biar Tuhan tolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga ada kesegaran dan juga ada jalan keluar di dalam problem-problem yang kami sedang hadapi. Kau sanggup memberikan
kemampuan untuk kami bisa melewati masa-masa sukar ini, sehingga kami percaya dari gelap terbitlah terang. Kami juga berdoa saat ini untuk Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Kami minta biar perlindungan-Mu membuat Indonesia bisa tetap aman dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan tolong supaya tingkat penambahan COVID-19 semakin boleh menurun drastis. Juga tingkat penularan boleh mengalami penurunan drastis. Kami berdoa biar Tuhan membersihkan atmosfer COVID dari negeri kami Indonesia, dan juga dari negara di mana kami berada dan berasal. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar Tuhan juga memberkati dan memberi hikmat buat para pemimpin, presiden, wakil presiden, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat, juga sampai jajaran yang paling bawah. Biar Tuhan berikan hikmat apa yang harus mereka kerjakan untuk terus memajukan ekonomi bangsa Indonesia, bahkan juga untuk menolong tingkat penularan COVID-19 ini semakin boleh menurun. Di dalam nama Yesus, sebab Indonesia ada dalam agendamu, ada dalam rencanamu, ada di dalam hatimu. Kami juga berdoa buat tim garda depan kami. Tuhan lindungi tim medis yang bekerja giat, supaya Tuhan memberikan sukacita untuk melayani setiap pasien, dan pasien ditolong pun mereka boleh berespon dengan baik dan cepat sembuh. Juga Tuhan lindungi dari penularan, sehingga tim garda depan kami boleh terus melayani dengan sukacita dan ucapan syukur. Memberkati buat setiap donatur Tangan Pengharapan dan setiap donatur Impact Community, biar setiap benih yang ditabur oleh setiap hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan kembalikan, sehingga bisnis mereka semakin lancar, karir mereka semakin meningkat, pergumulan mereka Tuhan tolong, studi anak-anak mereka boleh berhasil, kesehatan mereka dijaga dan lindungi Tuhan, sakit penyakit mereka disembuhkan Tuhan, pelayanan mereka semakin berdampak, keuangan mereka pun diberkati. Mereka boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community. Terima kasih atas dukungan dan support. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati dan terus jadi berkat buat banyak orang. Stay healthy, tetap bersemangat, dan juga have a good weekend. God bless you. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat menjalaninya sendirian. Kita membutuhkan orang lain
khususnya saat-saat sulit seperti ini. Dari begini kita semenjak COVID begini memang banyak pendapatan kurang. Aturan kita 1 minggu tuh 6 hari kerja, jadi 5 kali kerja. Itu kerja juga agak sepi. Saya sebagainya kerja di gudang. Semenjak COVID gini lah, udah umur nggak layak, udah umur 40 gitu udah nggak pakai. 30 ke atas pakainya, yang 40 ke atas sudah dikeluarin. Saya kan kerja nyuci gosok ya, namanya orang merantau. Saya dari Jawa merantau tapi tinggal di sini udah lama. Tadinya bisa pulang lebaran, sekarang nggak bisa pulang lebaran. Terus ekonomi juga kekurangan. Ya bantuan dari Pak Jokowi udah dapet sih, tapi kan cuma bantuan sembako. Kerja uang gimana mau belanjanya, sedangkan cuma beras. Kita mau makan nasi doang, nggak enak kan? Jadi terus pas-pasan di lockdown kerja 2 tinggal 1. Ya sekarang ya mengharapin ya ibarat gimana lah cari makannya udah pokoknya semenjak COVID kayak gini udah bener-bener dia patah semangat bang, bener. Jadi yang kerja pada udah nggak pada kerja. Suami saya biasanya pemasukan sehari kadang 200, 300. Sekarang 50 aja susah. Itu dampak benar. Sampai sekarang nggak bisa makan. Kita keluarga sering bertengkar sama suami sama anak. Tadinya kerja udah enak sebulan ada 4 juta. Jadi kita masih sisa kirim anak buat belanja hari-hari. Anaknya minta jajan, minta apa. Jadi masih sisa. Sekarang ada kopi di lockdown 1 cuma kerja 1. Aturan di rumah kita 3 orang kerja jadi 1 orang doang kerja sekarang. Nah sekarang yang nyari kerja ya bapaknya. Untuk bapaknya 1 bulan gaji untuk makan 8 orang. Saya 1 rumah itu kan 8 orang. Ya sekarang mau kemana ngontrak takut nggak kebayar. Anak kalau ada bantuan kan berkurangin bebannya. Aturan hari ini kita beli beras nggak jadi beli ada bantuan. Nah, aturan hari ini kita pengeluaran dulu 50.000 bisa 20.000. Berbagi tidak selamanya harus dengan sebuah barang yang besar atau berupa harta. Kasih sayang, canda tawa, dan saling menguatkan itu yang kita butuhkan di saat pandemi ini. Pada minggu ini, 450 paket makanan siap saji, 796 paket sembako, dan 33 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-31 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 8.833 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 21.504 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.286 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Mari bagikan kasih, cinta, dan wujud rasa sayangmu kepada keluarga, teman, hingga orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.